Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam dimanapun Anda berada. Tetap bersama dengan channel saya, Content and Branding. Kita akan bicara branding and content. Oke, selamat datang semuanya sudah bergabung dengan channel saya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan bicara tentang prinsip dalam branding. Sebenarnya branding itu apa sih? Nah, banyak orang bertanya-tanya branding itu apa, dan banyak orang yang mengakui dirinya sudah melakukan branding. Sementara branding itu apa sih? Nah, loh, ya kan? Susah tuh jawabnya branding itu apa? Sekarang branding. Brand itu adalah merek. Branding, kita melakukan penguatan kepada mereknya. Melakukan branding. Branding itu apa? Melakukan dan tindakan. Tindakan itu apa? Ya, memunculkan merek tersebut, menguatkan merek tersebut. Jadi mulai dari penjelasan dari sebuah merek sampai ke penguatan merek tersebut untuk diminati oleh banyak orang di luaran sana, di pasaran. Nah, branding sendiri adalah aspek terpenting dalam segala jenis bisnis, besar ataupun kecil, retail atau bisnis ke bisnis. Sebuah brand yang efektif akan memberikan peningkatan daya saing di pasar. Tetapi, apa sebenarnya makna dari branding itu? Nah, branding ya, yang tadi saya ulaskan tadi, yaitu adalah suatu tindakan branding. Brand itu nama mereknya. Kalau branding adalah tindakan-tindakan untuk menguatkan mereknya. Seperti itu, ya kan? Kita melakukan penjelasan kepada orang, melakukan pemasaran, melakukan promosi agar mereka tahu sebenarnya apa sih produk saya itu. Nah, kayak gitu. Seberapa bagus produknya, seberapa tangguh produknya, dan ciri-cirinya seperti apa, itu diulas lengkap dan dipublikasikan ke khalayak umum. Dan itulah branding. Bisa melalui sosial media, bisa melalui langsung mulut ke mulut, atau presentasi langsung kepada banyak orang di suatu tempat, atau diadakan seminar, atau bisa juga melalui media internet dengan menggunakan situs web atau video-video melalui channel-channel YouTube-nya mereka. Seperti itu. Dia akan menerangkan bagaimana saja produknya, mulai dari nama produknya, kegunaannya, terus apa ciri-cirinya, manfaatnya, dan kenapa harus menggunakan produknya. Itu harus diulas lengkap. Dan suatu brand itu harus memiliki suatu pondasi dasar. Pondasi dasar itu cukup dengan satu identitas yang menjelaskan apa sih brand tersebut. Sudah tergambarkan kan apa itu pondasinya? Nah lah ya. Ya, satu identitas yang disebut dengan logo. Logo itu bukan sekedar hanya ya sudah kasih nama UD Lancar Jaya, udah gitu aja, nggak bisa. Kalau kita mau branding, harus punya satu identitas, yaitu logo. Nah, logo itu akan mencakup segala macam makna dari produk kita, dari usaha kita. Misalkan saja usaha kita itu bergerak di bidang besi atau baja, toko bangunan, apa toko besi gitu ya. Akhirnya logonya dibuat seperti plat, tahu ya, tekstur plat besi gitu, dan namanya apa, UD Lancar Jaya, tulisannya dibentuk dengan plat. Tujuannya untuk apa? Ya menggambarkan ini adalah toko besi. Sudah kuat sekali, jadi orang melihat logonya sudah akan tergambarkan, oh mungkin toko besi ya, seperti itu. Dan nanti dikasih desain-desain yang menguatkan penjelasan dari usahanya. Nah, itu kita harus sangat penting untuk berrelasi dengan, bekerja sama dengan para agen-agen desainer
agen-agen desain atau desainer yang kalian kenal di tempat Anda, karena mereka yang lebih paham untuk memvisualisasikan dari sebuah makna brand. Kita tinggal mengucapkan kalimat-kalimat dari makna usaha kita, makna brand kita. Saya punya usaha bergerak di bidang makanan, restoran cepat saji, dan menu-menunya ya menu-menu khusus seafood, misalkan seafood ya, restoran seafood gitu ya. Seafood itu di sana ada pelayanan, yaitu bisa sekaligus berwisata, tapi wisatanya wisata kuliner, yaitu dengan melihat dapurnya. Layanannya kita 24 jam misalkan. Nanti kita obrolkan dengan desainer atau agen desain yang kita ajak kerjasama. Nanti mereka akan bisa berpikir, oh nanti saya kasih seperti waktu 24 jam gitu ya, atau bagaimana. Mereka pasti akan lebih bisa menggambarkannya karena mereka yang lebih paham gitu ya. Nah, prinsip-prinsipnya itu seperti itu. Kita harus punya logo, dan kita pada saat mengenalkan brand kita, yang paling penting adalah mencakup beberapa pertanyaan ini, beberapa poin ini ya. Yang pertama adalah bagaimana, apa, di mana, kapan, dan untuk siapa. Jadi kita menyiapkan beberapa kalimat-kalimat atau sesuatu yang akan dipublikasikan untuk mengenalkan brand, yaitu dengan berpatokan pada bagaimana, apa, di mana, kapan, dan untuk siapa. Bagaimana itu gini, bagaimana brand ini terbentuk, dengan dasar apa brand ini terbentuk, kenapa kok brand ini dibuat gitu, dengan alasan apa, itu dijelaskan. Biar apa, calon konsumen kita itu paham, dan mereka yang memiliki alasan yang sama dengan dasar pembuatan brand Anda, mereka akan pasti bertanya-tanya, oh ini yang aku cari mungkin ya. Akhirnya mulailah mereka pendekatan dengan brand Anda, yaitu dengan kepo dulu. Saya mau kepo dulu lah, diikuti dulu akun Anda, akun usaha Anda akan diikuti oleh mereka. Nah, terus mereka akan senantiasa melihat seluruh apa saja yang Anda publikasikan, baik itu melalui sosial media maupun website. Itu bagaimana ya. Terus lalu yang apa sih produk Anda itu jelaskan. Produk saya adalah warung seafood, dan bisa tur ke dapur-dapurnya, melihat bagaimana proses masaknya, walaupun tanpa melihatkan bumbu dapurnya, hanya melihat saja. Jadi mereka, karena banyak toh rahasia-rahasia perusahaan yang tidak bisa dipublikasikan, pastinya ada, semua perusahaan pasti punya itu. Lalu di mana, jelaskan juga tempatnya di mana, biar mereka langsung paham. Oh nanti kalau saya liburan misalkan ke Trenggalek, setelah ke pantai Trenggalek, lalu mereka akan mampir karena tempatnya di Trenggalek ya. Jadi nanti saya akan mampir ke Trenggalek, ke warung seafood yang ada di media sosial tadi. Nah gitu, mereka pasti akan mampir kalau mereka penasaran, dan mereka sudah satu keinginan dengan sudah mempunyai keinginan untuk makan di restoran seafood tadi. Lalu kapan saja bukanya, jam berapa saja bukanya, 24 jam kah atau hanya pagi sampai sore, itu dijelaskan juga. Penting sekali waktu buka itu dijelaskan, biar mereka tidak kecewa pada waktu sudah ke lokasi akhirnya tutup, kecewa mereka, dan mereka mungkin saja mereka tidak akan kembali ke sana, atau mungkin saja mereka akan datang lagi di waktu yang sama, padahal itu waktu yang tutup, waktu kita tutup. Akhirnya mereka kecewa lagi, akhirnya mereka bingung, loh ini sebenarnya sudah nggak dibuka lagi atau bagaimana sih. Itu penting sekali dijelaskan waktu kita buka. Atau memang kalau itu produk yang diecer di toko-toko, ya dijelaskan saja, tidak pada waktunya, tapi gimana ya, bukan waktu bukanya, tapi tempatnya sudah ada di mana saja, kota mana saja, dan mereka suruh cari sendiri. Nah itu lebih efektif, harus dijelaskan detail.
dan untuk siapa produk Anda. Untuk siapa produk Anda? Misalkan tadi kayak restoran seafood tadi ya, warung makan seafood. Untuk siapa itu? Ya untuk mereka yang menginginkan makan makanan seafood. Suguhkan makanan-makanan yang segar, foto-fotonya yang segar, dan sesekali buat video testimoni atau ulasan-ulasan tentang menu baru atau rasanya begitu. Jadi mereka akan tahu ya apa sih rasanya, seperti apa itu kualitas dari produknya begitu. Jadi sedetail mungkin, sebisa mungkin itu detail sekali untuk menjelaskan kepada calon konsumen kita. Nah selanjutnya prinsip yang ini yang terakhir ya, saya bilang terakhir, yaitu konsisten. Ya harus konsisten. Kalau awal kita sudah menjelaskan bahwa kita itu adalah seafood, restoran seafood, ya sudah selamanya sampai kapanpun bahas seafood aja, bahas restoran seafood Anda sendiri, bahas menu-menu seafood, atau tak bisa saja melakukan pertanyaan kepada para konsumen yang sudah mengikuti akun Anda di media sosial ataupun channel-channel Anda di YouTube. Lakukan pertanyaan, menu apa ya kira-kira yang belum ada di restoran, atau mereka menginginkan menu seafood apa yang lain yang pernah mereka jumpai atau yang pernah menjadi angan-angan mereka. Itu akan lebih mengundang banyak perhatian orang, banyak perhatian dari konsumen-konsumen Anda, karena mereka, oh ya coba sih saya mau request ini, makanan yang seperti ini. Akhirnya mereka akan puas karena sudah merasa terlayani oleh restoran seafood Anda, seperti itu. Oke. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Suatu saat pasti saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan Anda tadi, dan saya akan carikan materi yang lebih detail tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui kolom komentar. Jadi yang perlu didasari tadi prinsip-prinsip dalam branding, yaitu sebuah logo yang menjelaskan bagaimana apa saja penjelasan dari produk yang kita miliki, logo, dan ke 5 poin tadi, yaitu bagaimana, apa, di mana, kapan, untuk siapa produk yang kita ciptakan tersebut. Lalu yang terakhir adalah konsisten baik dalam brandingnya maupun dalam jam bukanya. Jadi kita harus berusaha terus konsisten untuk mengenalkan produk kita kepada banyak orang. Apa saja produknya, produk baru maupun produk lama yang sudah direnovasi, itu dikenalkan terus seperti itu. Jadi apa tadi? Logo, 5 poin pertanyaan tadi, bagaimana, apa, di mana, kapan, dan untuk siapa produk kita. Nah yang terakhir adalah konsisten. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Content and branding pasti akan membahas konten and branding dari usaha-usaha yang sudah ada. Oke, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih sekali jika memang kalian penasaran dan kalian ingin tahu seperti apa konten and branding selanjutnya, maka jangan lupa like dan subscribe. Jika bermanfaat video ini, maka silakan share kepada teman-teman atau kerabat Anda sesama wirausaha. Jika memang ada yang belum dimengerti, bisa Anda tanyakan melalui kolom komentar. Dan jika memang ada request apapun saja videonya, materi-materi lain, bisa Anda masukkan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa, salam sejahtera.